Tauhid halaman 26 nomor 6, yaitu nafsu mardiyah bersama dengan cabang 9 dengan mijen. Ngajinya 11 tahun Pak ya. Lebih sekitar 12-13 tahun. Tapi sekian tahun gak kroso. Mau 10 tahun lebih. Silakan semuanya dan mari kita baca untuk nafsu mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6, nafsu mardiyah. Balane ono papat, rupane tarkuma siwallah, tegese kudu tinggal barang kang saliyane Allah. Nomor 2, kudu ngapura marang kesalahane makhluke Allah. Nomor 3, kudu welas marang makhluke Allah. Nomor 4, kudu buka marang kepetengane makhluke Allah. Dibuka kelawan kepadangane ilmune Allah. Nomor 7, nafsu ubudiyah. Balane ana 3, rupane ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Nafsu seluruh dunia ada 7. Nomor 6 dan nomor 7 pada pertemuan pada malam hari ini selesai, insyaallah. Nomor 6, nafsu mardiyah. Balane ono papat, yaitu poinnya ada 4. Seperti halnya tarkuma siwallah, artinya harus meninggalkan barang selain Allah. Meninggalkan, tinggal barang kang saliyane Allah, sampeyan tinggal. Siapa lapar silakan makan, tapi makannya harus ditinggal. Ya apa iki? Kalau kita makan karena lapar silahkan, tapi kenyangnya jangan dibilang dari makanan. Kudu tinggal barang kang saliyane Allah. Orang sakit silakan minum obat, tapi obatnya dibuang. Bagaimana Pak? Obatnya dibuang dalam arti tetap obatnya diminum. Nanti kalau sembuh jangan bilang dari obat. Pak? Iku nafsu mardiyah. Artinya nafsu mardiyah diridhoi oleh Allah. Bahasa Arabnya mardiyah, yaitu nafsu yang mendapat ridho dari Allah. Nomor 2, harus memberi maaf terhadap semua kesalahan antar makhluk. Kudu ngapura marang kesalahane makhluke Allah, disepuro. Wala Pakde, minta maaf lahir batin, baik disengaja maupun tidak. Ya nak, sama-sama. Saya juga minta maaf, biasanya orang tua banyak salah. Pemaaf, nggih, kudu ngapura marang kesalahane makhluke Allah. Berarti artinya apa, Pak? Pemaaf. Pemaaf. Innallaha
Ghafurur Rahim. Innallaha sak temene Gusti Allah iku ghafurun dat kang nyepuroan, Rahimun tur dat kang asih. Ya, welas sampai asih. Gusti Allah nyepuroan. Siapa dosanya banyak sepenuh lautan tetap diampuni karena Allah Maha Pengampun. Maha jangan dikasih iya, boleh jadi ya maha, ya bedai Mas Joko. Kayak dikasih iya, Mas Ruli dikasih iya, boleh jadi ya maha. Allah itu maha. Allah maha apa? Maha segalanya, maha kaya, maha besar, maha agung, maha pemberi, maha tapi dilarang dikasih iya di depannya. Untuk nomor 2 selesai. Kita banyak salah kepada Allah, ya minta maaf. Minta maafnya tak wudu jam pira iku? Jam 1 malam. Awaitul wudu'ah mari terus usolli sunnatat taubati. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tujuannya adalah minta maaf dengan cara sholat taubat. Sholat taubat dengan sholat witir hampir sama, cuma niatnya saja dirubah. Rakaatnya 2 tetap. Tapi kalau witir sore hari boleh. Sore hari yang penting sudah melaksanakan sholat Isya. Sholat witir dilarang jam 2 malam kalau memang belum melaksanakan sholat Isya. Jam 8 malam boleh sholat witir, boleh. Tapi syaratnya harus sudah selesai sholat Isya. Kenapa? Sholat taubat nggak pakai Isya-Isyaan. Isya kobre. Sholat taubat siang hari boleh. Tapi yang lebih pantas, yang lebih khusyuk, yang lebih tenang pada malam hari. Sholli sunnatat taubati. Karena banyak dosa, akhirnya sholat taubat, kapok, minta maaf kepada Allah. Untuk halaman 26 selesai, ganti halaman 27. Halaman 27. Nomor 3 kudu welas marang makhluke Allah. Welas itu apa, Pak? Welas itu memberi. Memberi, tapi kalau ada yang diberikan. Kalau enggak ada ya enggak usah memberi, dimakan sendiri pas kok. Nggih. Jenenge pas-pasan. Pas-pasan, enggak usah memberi orang lain. Cukup untuk dirinya sendiri. Kalau memberi orang lain enggak apa-apa. Tapi dirinya sudah cukup. Tapi kalau memang harganya murah ya enggak apa-apa, enggak usah ngenteni cukup. Contohnya Mas Ruli ngaji saya permen relaksa 1, mosok ngene ngenteni soge. Uga Mas Joko ngekei kopiko, mosok ngenteni soge Mas Joko ngono ae. Situ ae lho. Tidak napa makpet kapok ini. Ya masuk kopi ku situ yang dari soge. Saiki lebih soge. Ben lahir enggak apa sampean. Enggak bawa apa-apa ya. Sandal penceng yo gak nggowo. Mane klambi robek gak nggowo. Wis ae soge kabeh, ngene sing ngersula ae. Sambat ngopo?
Kok tuku kriyan kono wonge singkek soge-soge. Ngomongnya dengan mijen basae. Gak tahu tauhid, gak ngerti nang pangeran. Soge-soge. Ini katam ping 806. Gak soge-soge. Siapa sing katam 806? Nggih. Ate iri ngoten ya. Justru Allah memberi enggak seberapa banyak harta itu tidak menyulitkan yang punya. Sing harta benda akeh tambah kesulitan, mikir terus. Sampeyan gak desa sawah didol pisan. Ada apa mana? Bala manuk kok kurungan kadol pisan. Ali-ali setengah gram. Kadol pisan. Iku masing sing marifat kada apa-apa. Tapi sing gak marifat gak ngerti pangeran, lho kok malah sugih. Sampeyan delok toko kriyan. Sing duwe mas-masan wae sampeyan delok wong apa iku. Lohoran yo gak. Ya, puasa Ramadan ya enggak. Malah tanggal 2 ae persiapane riyo lengkap. Ono kacang. Lengkap kabeh. Kadake sampeyan sing poso oleh dina melilit durung persiapan kanggo riyo. Anjane royokan tok ae, gak gelem soro. Terus welas marang makhluke Allah. Jadi kepada sesama saling apa, Pak? Membantu. Kalau makanan saling memberi. Contohnya kalau dengan mejen ada keleman, terus wewe nanggone seketi. Lah seketi ana keleman boleh dengan mejen diwewehi. Biasa biasanya kan seperti itu, Bang ya. Saling apa? Anjang sana, saling memberi, saling membantu. Satu kali lagi hormat menghormati. Itu adalah pendidikan formal, pendidikan yang ada di sekolah anak-anak. Kemudian yang nomor 4 harus membuka kepada kegelapan hatinya makhluk Allah. Kegelapan hatinya makhluk Allah ya manusia. Dibuka kelawan kepadangane ilmune Allah. Dibuka dengan nur Allah. Nur Allah itu namanya hidayah. Hidayah itu petunjuk dari Allah. Ada yang mengatakan nur Allah. Ada yang mengatakan nur Muhammad. Ada yang mengatakan nur Ali. Kocoknya Abah Makpud. Nur Cahaya. Nggih, Nur Cahaya, Nur Rahman. Wah, lha macane kanca sekolah ya, Pak. Kanca mancing pisan. Goesan pada kebo pisan ya akehnya nih. Nggih, kriyat ya apa gak tau delengane. Berikutnya nafsu mardiyah yang nomor 4 adalah membuka kepada kegelapan hatinya makhluk Allah dibuka dengan kepadangan atau nur Allah. Yang seperti itu adalah nafsu yang mendapat ridho dari Allah. Ada teman gak tahu Tuhan, sampean bimbing lewat hadir di tempat. Atau kalau orang luar Jawa harus membuka YouTube. Yang tidak tahu jadinya tahu. Itu adalah nafsu mardiyah yang nomor 4. Yang nomor 7 dari nafsu seluruhnya adalah nafsu ubudiyah. Nafsu ubudiyah nafsu tapi untuk ibadah. Dan nafsu ubudiyah itu adalah khusus untuk
ibadah. Tapi ibadah kan bukan hanya sholat tok, Pak. Nyingkirkan duri di jalan raya termasuk ibadah. Ada kotor-kotoran hayawan kemudian disisihkan, dibersihkan. Kemudian itu termasuk ibadah. Membagikan berkat. Ya, bosnya diundang gak teko ya. Berkat diundang gak teko. Dibagino kehilangan tenaga jenengan. Wah, pengeteno berkat situ nanti nang kenjeran. Akeh biaya timbang berkate. Nang kenjeran itu ada berkat. Nah, jenis dengan mijen kan aneh dibanding jamaah cabang lain. Ngoten berkat ana kenjeran. Tanggap ya tidak ngoten berkat ana lawang 2000. Aduh. Tapi panjenengan harusnya bagaimana? Ya harus tahu jalur. Ya, kalau Gresik jalurnya kemana harus tahu jalur. Saya beragama Islam harus tahu jalurnya agama Islam. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran kalau bisa diajari dengan cara dititipkan kepada siapa gitu loh Pak. Orang yang sehat kemudian sakit, bagaimana sehat lagi? Ya pembenahan. Terus nafsu ubudiyah balane ana 3 rupane ilmul yakin. Ilmul yakin itu sifat wajib 20. Itu namanya ilmul yakin. Sifat wajib 20. Wujud sifat nafsiyah. Mokal dari wujud Adam. Itu adalah ilmul yakin. Jadi sifat wujud sampai mutakaliman itu disebut atau dinamakan ilmul yakin. Ilmu iku ilmu pengetahuan, yakin itu beneran. Jadi ilmul yakin adalah pengetahuan yang benar. Yang benar-benar majedub, yang benar-benar Islam, yang benar-benar ibadah, yang benar-benar khusyuk melalui muktakot 50 garing sifat wajib 20. Ya sifat wajib 20 itu dinamakan ilmul yakin. Insyaallah. Kemudian yang nomor 2 adalah hakul yakin. Kalau hakul yakin bagaimana Pak? Kalau hakul yakin itu yang punya sifat wajib 20 yang punya. Sehingga ada sifat wajib 20. Ada sifat 20 kan sifatnya. Sehingga ada sinten. Yang punya siapa? Yang punya adalah Dzatullah. Berarti kalau sampean punya ilmu yakin hafal muktakot 50, ya harus hafal yang punya muktakot 50. Harus hafal yang punya muktakot 50, berjumpa dengan yang punya muktakot 50, itu adalah hakul yakin. Yang punya hak itu nyata. Pokoknya hak ya nyata. Sekalian bantah hakul mubin nyoto welo-welo lho. Sing hak ini nyoto. Mubin cetha terwelo utawa welo-welo. Jelas ora samar. Gusti Allah ora samar. Gusti Allah gak ngarah gak ketok. Mergo hakul mubin. Banyak orang bicara bahwa Allah itu hakul mubin melalui wiridan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Tapi hati enggak nyaut. Hati enggak nyaut terhadap Dzatullah. Kalau nyaut berarti hakul mubin. Ilmu atau sifat wajib 20 itu dinamakan ilmul yakin. Kemudian yang punya sifat wajib 20, yang punya maksudnya
itu adalah hakul yakin. Ya hakul yakin itu dinamakan zat, bukan drat, bukan zat. Kalau zat ada 3, nomor 1 zat padat, SMA diwurui ngono. Nomor 2 apa zat cair, nomor 3 zat gas. Kalau zat itu sang pencipta. Kalau zat yang diciptakan. Hakul yakin berarti yang punya sifat wajib 20. Contohnya Allah punya sifat nomor 1. Namanya wujud. Mokal dari wujud Adam. Siapa melihat menyentuh sesuatu tapi terasa, berarti sesuatu itu tidak wujud, melainkan adalah tidak wujud yo Adam. Sesuatu kalau disentuh itu terasa, berarti bukan wujud, tapi adalah Adam. Artinya Adam. Ya, tidak ada barang-barang yang disentuh terasa itu tidak ada. Makanya enggak boleh ceroboh dalam umat Islam, dalam beragama Islam. Harus tahu kepada yang punya agama kok. Kita beragama Islam yang benar, ya harus berjumpa kepada yang punya agama Islam. Agamanya diikuti, tapi gak kenal yang punya. Ya sama dengan jenengan bapak damen, gak harus yang duwe sawah. Sembayari sapa? Ya. Sembayang ora weruh sing disembah, sing ganjar sapa? Hah? Gak harus sing ganjar, gak oleh ganjaran. Malah oleh ganjinge jaran. Nggih. Gak oleh ibadah jagakno ganjaran. Kayak kula iki Pak lepas. Ya gak kula tok sampean nggih. Lepas iki gak kudu arep, gak kepengin ganjaran belas. Iso nglakoni perintah alhamdulillah, iso takbir sampai salam. Nglakoni poso sawulan alhamdulillah lulus. Sing gak poso malah persiapane riyo lengkap. Sing poso sama melilit malam songo durung ono persiapan. Ya. Walai jamaah iku jamaah merlokno ibadah. Memerlukan ibadah, bukan memerlukan duniawi, tapi memerlukan ukhrawi. Ukhrawi itu akhirat. Nek duniawi ya dunia. Apa enggak boleh orang Islam yang beragama tauhid, agama Islam lalu mencari dunia? Boleh, tapi untuk berjuang jembatan menuju alam akhirat. Kok donya tok ndolek harta benda diompol-ompol. Ya ditukokno kitab ta, tuku apa kono, sandal pedhot tuku. Sandal jepit. Nggih, sandal jepit. Ya kena gawe ngaji, gak usah larang. Ngaji tuku sandal 2 triliun sapa iki? Hah? Omah rule sandale ceper padha mek kula. Apa? Wis 13 nyek meneh. 13 apa to, Pak? Ono Lah kok bocah pira kono ono 13. Senane Pak Herman. Senane Pak Herman. Masa 13 memalukan. Nggih. Allah Ta'ala memberi kesempatan pada umat agama Islam untuk mengkaji ilmunya. Tapi jangan lupa harus berjumpa dengan yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu kedudukannya hakul mubin, adapun ilmunya adalah ilmul yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang benar, lainnya adalah ilmu salah. Kenapa Pak kok salah? Iya, karena tidak ada
sebelahnya, cuma sebelah kiri tapi nggak ada kanan tapi nggak ada kiri, nggak sempurna. Lah yang orang yang sempurna insanun kamilun, menungso sing sempurna, melek jaba melek jero. Wong iki masih gak ngaji tauhid bendina petuk Allah kok. Orang-orang ini semuanya walau nggak ngaji tauhid pasti jumpa dengan Allah, tapi kok nggak tahu. Memang hatinya ditutup. Bagi orang yang tidak minat bertauhid, hatinya ditutup. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Gak bekas blas. Ngono kanca-kancoan. Wis ngaji ae. Mulai kapane sampean kali kula rada kurang sehat dhewe oleh ngono bane gak nyang. Lah buktine saiki giliran Pak Matahari gak nyang, terus Pak Topa nyang, ngono. Giliran, mari ngono, nggih. Terus wong sing tulangan nyang, Pak Herman gak nyang. Saiki Pak Herman nyang, kono gak nyang, ngono. Gak ngono masa sedengan mijen niku. Ciri-cirine ngono ancene. Nun? Nggih. Situ nyang, situ gak. Nggih. Menika Mas Edo nyang. Are ono sapa maneh iki? Mas Joko. Oh. Iya ono e. Ajane kula ben pun pesen nek gak nyang aja rombongan. Ya, nek rombongan mendingan rombonge sego. Oh, besar. Ya bener Bang ya. Sing mejane bener termasuk. Walah ya bener ya. Ngono. Pelman nyang sing kono gak nyang. Biasa. Iku malah setuju, Pak. Mosok jamaah kabeh 12 sing gak nyang lu 20. Oh, besar. Oh no. Ya Pak Herman ditata dalam Pak Herman ngono. Mosok jamaah 12 sing gak nyang 20 lho. Masih dipikir kono dengan otak saya. Sing telu tekor nanti pagi, Pak. Ya bandare jebol. Nggih, tekor iki ya. Kok akeh ngono setrume kurang. Berarti napa? Tekor. Gak mlaku blas. Nek niku dilanjutaken programe. Napa wau? Nek gak nyang giliran nggih. Pun bareng-bareng. Bareng-bareng ya apa nanti kok gak ana walang kerik. Walang kerik ta walang sisik? Walang sisik biasane, walang sisik gak ana wong blas. Ane walang kerik lek kanggo ngobati untu sampean sing kemeng iku kan. Nggih. Tinggal satu, ainul yakin. Apa sih ainul yakin? Ainul yakin itu adalah ainun itu mata, pandangan. Yakin itu beneran. Jadi kalau kita sembahyang melihat kepada yang benar. Kalau kita sembahyang melihat dinding salah. Bila melihat kepada sajadah, kambal, keramik salah. Zaman temukan yang benar. Yang benar itu dipegang gak terasa. Angin, Pak. Angin lak kerasa. Lah buktine dicawa ambek ngene kena rasa ta mboten. Nah, angin kena dicawa. Kalau udara melihatnya dengan mata perasa. Kalau Allah, zat Allah melihatnya dengan mata hati. Kalau kasar dengan halus, melihatnya dengan penggepokan. Ya. Semua ada alat. Kalau melihat Allah alatnya mutakot dekat. Kenapa orang-orang kok jarang atau tidak berjumpa dengan Allah? Karena hatinya tidak ada niat, tidak ada minat, tidak ada nurut perintah Allah, enggak ada. Hatinya enggak ada nurut seperti itu. Akhirnya selamanya ya terus emin.
Kalau ngaji tauhid kan hasilnya kan plus. Nggak tahu Tuhan, kemudian bisa tahu Tuhan. Plus kan? Plus. Yang tidak tahu Allah, tahu namanya plus. Lah plus gandengan min. Lah min itu iftikor, kalau plus itu istighna. Ainun mata yakin temenan, berarti sampe nek sembayang kudu ndelok ilange keramik, kudu ndelok ilange sajadalan kambal. Iku sing sampean ndelok gegere kancae. Ana bekam pisan tur dijupoki. Bekam ngene candu-kantil lho, ya wis apa emang? Ya mbok Mas Ruli yang ngene iku gak dibenakno dhisik. Nggih gak dibenakno dhisik, bekame cek kantil-kantil. Kayak kula niki para jamaah gak tahu njaluk pijet. Enak ya? Gak tahu, sampean? Nggih cerewet tok. Nggih. Wis entek-enteki daging pisan. Iku batuar sampean delok sewengi mbeles swidak sapi sing entekno sapa? Nggih sing ngemot ya Pak Tobat, dipindah soalé mari ku kono. Hah? Sing ngretaken matahari. Oh nggih sing ngretaken ah. Nggih kemang giliran antara Mas Joko dengan Pak Matali ngono. Mas Edo ganyang diganti Pak Herman. Ono ya. Tapi nek kula ganyang diganti sapa? Ya buyar kabeh. Sampeyan niku nakalan. Sampeyan sing ganyang yang ngajine lanjut. Paling kula sing ganyang. Buyar kabeh. Gak enak aku sing moro. Paling apa? Ketat waktu. Iya. Oh ketat waktu iku, Pak. Ya apa sampeyan? Itu ngare dokter. Dokter masih hari raya enggak libur. Pokok jadwale. Ketat. Nomor loro napa? Enggak libur, kadang ngereken tanggal merah. Napa? Ya sampean apa sih iku mosok tanggal merah prei. Ya kamu kok gak prei. Enggak ya. Para jamaah ternyata nafsu yang nomor 1 dan 2 dilaknat oleh Allah. Adapun 3, 4, 5, 6, 7 mendapat nikmat, mendapat barokah, mendapat ridho dari Allah. Ternyata nafsu sebanyak 7, yang jelek ada 2, nomor 1 dan 2, yang baik ada 5. 5 ditambah 2, 7. Makanya nafsu sebanyak 7. Bukan ngajinya negara, tapi ngajinya dunia. Tauhid itu dunia. Sifat wajib nomor 1 pasti seluruh dunia wujud. Nggih. Setiap dunia, setiap negara nomor 1 tentang tauhid ya wujud, Pak. Nomor 10. Ya khayat. Bukan Indonesia toh. Di sana-sana kalau nomor 10 ya tetap khayat. Enak kok. Tauhid itu enak. Pasti enggak berubah-berubah. Syariat itu apa berubah? Bukti nenek ketiga banyune asat. Berubah ya? Nenek kapan rendeng banyune ngode. Tapi dat Allah enggak berubah. Enggak berubah. Masih rendeng loh dat Allah pancet. Ketiga ya gak kegaringen. Sing garing ya pari sampean. Walahe sak panenan oleh pira? 1 ton sapa Mas Jawa? 1 ton. Bisa apa ton nih? Oleh 1 ton ono nggih. 1 ton iku zakat, Mas. Zakate napa? Ya pari 1 ton. Zakate 1/10. Sebetulnya berarti pinten? Sak pintal. Demikian untuk jamaah YouTube materi pertama
dan juga materi kedua adalah tauhid. Halaman terakhir adalah halaman 27. Berarti besok akan datang beberapa tahun yang akan datang, tauhidnya berubah. Artinya menambah, tauhid Indonesia ada, tauhid Jawa ada. Ngono, Pak. Besok beberapa tahun. Tapi sekarang silakan buku yang ada digunakan, dimanfaatkan. Sekarang silakan diikuti dengan pertanyaan, monggo. Barangkali ada pertanyaan. Nggih. Napa? Nur Allah? Sirullah. Oh. Nur Allah itu adalah yaitu sinar dari Allah. Sinar dari Allah itu kalau memang disyariatkan warnanya putih. Seperti halnya pada tahun 2021 di lembaga 1, mimbar 1 pada lembaga At-Tauhid ada nur turun dari Allah pada 1:30 malam. Sekarang saya simpan pada internet. Dan karena dibuka nggak bisa, akhirnya jamaah saya suruh ngeprint. Saya suruh untuk menjadikan besar untuk kenang-kenangan. Nurullah berarti merupakan cahaya yang warnanya putih kalau disyariatkan dong ya. Tapi dzat Allah putih, ya enggak. Nur Allah itu hati yang gelap menjadi terang. Itu namanya nurullah. Jangan enggak kelihatan warna hijau, tapi sekarang kelihatan, yaitu termasuk nurullah. Kalau sirullah khidmanu sirri wajibun, nyimpen rahasia Allah, hukumnya adalah wajib. Jadi sir itu rahasia. Nggih, bisirril Fatihah. Membaca Fatihahnya pelan, enggak dengar orang lain. Oh masa para pembawa acara bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibanterno. Bisirri ku liri. Jadi sir itu rahasia, Mas. Kalau sirullah berarti rahasia Allah. Karena itu kalau yang sudah makrifat jangan ditunjukkan kepada keluarga. Gak boleh karena itu rahasianya Allah. Tapi kalau kita mengetahui boleh liwat mutakot seket kok. Nurullah adalah cahaya Allah. Kalau sirullah rahasia Allah. Jadi sirullah rahasia. Kan banyak Pak orang mengatakan bisirril Fatihah. Iku bener ngomong gak krungu wong. Ngene iki. Iku bisirril Fatihah. Lah ngomong sirril Fatihah dibanterno. Ya apa sih wong iki? Kok konangan Pak Copa dilokno pinter bahasa dene. Ya senene, peneku ya apa cak dalbo ngono bulian. Sirri ku ya liri-liri ae karo wong. Pertanyaan 1 selesai. Silakan. Nggih, napa? Kalamullah itu adalah firman Allah. Seperti halnya Al-Qur'an dari 1 sampai 30 juz itu namanya kalamullah, yaitu firman Allah. Kalam itu pembicaraan, dawuh, tapi tanpa huruf, tanpa suara. Quran kok ada hurufnya, Quran kok ada tulisannya. Itu karena Quran turunnya di Saudi Arabia. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Lah, Nabi Muhammad orang bahasa Arab, orang Arab dan bahasa Arab. Ya, ditulis pengertian di dalam hatinya Nabi Muhammad ditulis yang merupakan Quran, ada tulisannya, ada kertasnya, ada hurufnya. Karena Nabi Muhammad orang Saudi Arab, orang Arab.
Lah kalau Al-Quran turun dengan mijen, ya Qurannya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Makanya semua diambilkan dari orang sana. Wong api-api ya teko wong Mekah, Madinah. Terus wong elek-elek ya teko Mekah mbek Madinah. Terutama Mekah iku Pak welek, Pak. Abu Lahab ya. Iya, tapi Mekah paling apik. Makanya kota Mekah iku apik, elek kenemenan elek ya diceritakno, sing nemen apik nggih diceritakno. Lah kok sedengan mejen gak masuk cerita. Pola elek ya gak kenemenan. Lah mono apik ya gak kenemenan. Berarti napa? Ya sedang-sedang. Sedang wae. Bon, pertanyaan berikut. Iku jawab pun jelas ta? Anu jawabane lho. Nggih. Non? Nggih, mana apa? Cek jelas. Salat taubat itu minimal 2. Tapi kalau kita sholat lagi lebih baik, Mas. Tapi minimal orang umumnya loh nggih. Umumnya ya 2 gitu aja cukup. Setelah cukup sujud. Kalau sujud enggak mau ya dengan duduk aja minta. Lah salat taubat sih. Taubat ya minta. Ya Allah, bahasa Indonesia lah Mas. Minta lho. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan. Itu bahasa Jawa lah. Ngapunten dhateng panjenengan. Soale kula biyen tau ngontir sikile Mas Joko. Ya punten sampeyan ngoten ya, jalan sepura. Malah kula tobat ya Allah, saestu. Kula mboten ngrasani Pak Slamet malih pun kapok kula. Kapok iso apa jenenge? Taubat. Apa? Lah Pak Slamet iku mercon bantingan ta wong. Barangkali contone ngono lho. Tahajud bisa ya. Apa? Tahajud ta? Oh, kalau tahajud lain. Tahajud niku setelah mendapat keuntungan yang nampaknya jelas dan banyak baru sholat tahajud. Nek sampeyan duwe kepentingan, wah ya apa iki jane berhasil kabeh sampeyan sholat hajat. Nek pilihan nyambut gawe sampeyan sholat apa jenenge? Istikharah. Ya, macam-macam. Nek sholat hajat 2 rakaat. Pancet istikharah ya 2 rakaat mawon. Sholat taubat ya 2 rakaat. Sholat hajat ya ada kepentingan. Ya Allah niki badhe ngedekaken griya. Mugi paringi rezeki ingkang lancar ngono, Pak. Sholat hajat, kan? Sholat subuhil iman. Napa? Sholat subuhil iman. Sholat Subuhil iman. sujudil iman. Ya apa maksudnya? Sujudil iman. Sholat sujudil iman. Ya sholat daim niku nek didelok teko tauhid. Soalnya sholat syariat itu mboten sing iman, Islam tok. Sholat syariat itu enggak ada yang iman. Yang ada adalah syariat Islam. Nek sujudil iman berarti wong sing makrifat, majedub bi bikaril ulum, wong ngaji tauhid empun khatam. Jenenge insan kamil. Insan iku menungso, kamil iku sempurna. Sapa wong sempurna? Mata kepala ndelok edat, mata hati yo ndelok edat. Iku jenenge kamilun. Bae sampean duwe kanca jenenge kamali, maknane napa? Sempurna. Nggih, masalah iman iku tauhid to nggih. Nek bakas iman berarti salat daim, nek bakas Islam berarti salat syarak, sembahyang 5 waktu. Berikut pertanyaan, monggo. Nggih. Apa? Zatullah ambek Zatullah ambek apa? Sifatullah. Oh. Jamaah YouTube saya kasih penjelasan. Ya ini namanya rahmat. Yang tanya orang satu, yang menikmati jawaban orangnya
banyak. Iku jenenge rahmat jenenge. Rahmatal lil alamin. Sifatullah dengan zatullah. Kalau sifatullah itu artinya ciri-ciri Allah, tengerane Allah. Kalau zatullah yang punya sifat 20. Zatullah adalah yang punya sifat wajib 20, sedangkan sifatullah adalah sifat wajib 20-nya Allah. Jadi bedanya itu Mas, sifatullah dengan zatullah nggih. Iku nek zat iku ya zat iku zatullah yang punya sifat. Tapi kalau sifatullah itu sifatnya zatnya Allah. Intinya yang zatullah itu yang punya, empunya, yaitu yang punya. Kalau sifat kan tanda khusus. Tanda khususnya Allah itu apa? Nomor 1 wujud, ada. Nomor 2 qidam. Nomor 3 bako. Itu namanya sifatullah. Tapi kalau jenengan bensin khatam kepethuk dzate Allah, iku baru duduk sifatullah, tapi dzatullah. Pertanyaane pangkat pundi sifatullah ambek dzatullah? Nah, lebih pangkat, lebih termasyhur, lebih terhormat dzatullah. Kalau sifat itu kan miliknya. Kalau dzat kan yang punya. Yang punya namanya dzat, yang dipunyai namanya sifat. Enak pertanyaannya didengar wong akeh ya. Dirungokno wong akeh. Iki jamaah publik juga ngaji. Selamat malam untuk jamaah YouTube. Ini saya ada di cabang 9. Jamaahnya banyak sekali. 100 lebih. Tapi jangan sampai kesebelasan, dilarang keras. Jamaah sedangkan mejen kesebelasan, bal-balan dilarang. Oleh karena itu jangan sampai ada jamaah jumlahnya 11. Karena jadinya yang satu jadi kiper. Boleh apa Mas? Ya bal-balan. Iki mono ngaji itu bal-balan iki mono. Apa? Sepak bola totoan paisan Ceko lawan sapa mbo Argentina. Biasa jenengane. Itulah Bapak Ibu tentang sifat wajib 20 adalah milik dzat, sedangkan yang punya adalah dzatullah. Makanya ada sifatullah dengan dzatullah. Sifatullah ya sifat mulai wujud sampai mutakaliman. Kalau dzatullah dzat yang tidak ada fisik, ora jisim, berarti dzatnya Allah tidak ada body, tidak ada fisik. Pemberitahuan bahwa dzatnya Allah tidak ada bodinya. Bangunan ana bodine. Enten nek ana bodine masa bangunan jenenge. Langgar gak ana bodine lha sapa? Tapi kalau Allah tidak ada body, kenapa Pak? Jenengan kok bisa dan berani mengatakan seperti itu? Ya berani karena hatinya sudah tahu. Makanya nggak boleh dakwah tentang Allah kalau memang tidak jelas tentang Allah. Membakar surga nggak boleh. Masa nggak boleh? Ya boleh. Tapi harus tahu yang punya surga. Ya, punya surga kan makrifat Pak. Marifat kan artinya kan melihat kepada zat Allah. Nek karo Allah gak oleh dawuh Allah. Nek karo swarga gak oleh dawuh swarga. Nek karo nggone lho nggih. Yang memberi pahala gak oleh ngomong ganjaran, gak oleh ngomong pahala. Nek durung kepethuk ambek sing duwe, sing ganjar maksude. Pona niku wau pertanyaan awal hingga akhir ada seperti itu. Nah niki kangge apa jenenge